pembelajaran di luar adalah pembelajaran yang didapatkan oleh mahasiswa di luar prodinya sendiri. Nah, bentuknya satu lintas prodi itu dilakukan di prodi lain, tapi di dalam Universitas Andalas. Di mahasiswa semester 5 kali orang. Nah, ini mungkin tidak bisa penuh 20 SKS Bapak Ibu dan mahasiswa yang hadir karena mata kuliah slot untuk mata kuliah pilihan di kedua prodi di FKM itu sangat terbatas. Kita cuma punya dua mata kuliah pilihan Pak Tes, jadi 4 SKS cuma. Jadi untuk cross enrollment bisa saja hanya untuk 4 SKS, tapi mungkin tidak bisa full untuk 20 SKS. Tapi tidak memungkinkan mahasiswa FKM bisa mengambil MBKM untuk di luar perguruan tinggi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk jenis-jenis jenis-jenis MBKM yang dapat diambil oleh mahasiswa di FKM, apakah prodi S1 Gizi maupun prodi S1 Kesmas. Yang asistensi mengajar izin ini agak dikaburkan Pak Tes karena tidak banyak mata kuliah yang dapat direkognisi nantinya kalau di Kesmas Pak Tes. Mungkin ini tidak cukup 20 SKS nanti kalau di Kesmas, tapi yang lain itu memungkinkan. Nah, yang pertukaran mahasiswa ini artinya mahasiswa FKM dapat mengambil SKS di tempat lain, apakah di universitas lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, nanti kredit yang diambil di sana dapat direkognisi menjadi nilai pada mata kuliah prodi yang direkognisi oleh Kaprodi. Nah, jadi ini yang sudah dilakukan di 2022 dari 7 mahasiswa UNAN yang lolos program IASMA International Indonesian Student Mobility Award. Dari 7 mahasiswa UNAN itu ada 1 mahasiswa FKM, Sherin Yudinata, itu dapat diterima di Hongaria. Jadi adik-adik kelasnya yang lain silahkan apabila ada program student mobility atau credit earning di universitas luar negeri itu bisa kita ambil, tetapi tentu dengan koordinasi dengan Kaprodi mana mata kuliah yang nanti dapat direkognisi ke mata kuliah prodi. Nah, kemudian magang bersertifikat Pak Tes, itu anak FKM memungkinkan. Di Gizi mungkin ada industri-industri makanan yang menerima mahasiswa Gizi. Juga kalau di FKM itu ada namanya peminatan ketenagaan. Belum MBKM ini di 2021 kita terapkan, itu tahun 2018, beberapa mahasiswa FKM itu mengikuti magang di Chevron. Nah, di Chevron itu dia menyediakan 1 modul Pak Tes untuk magang bagi mahasiswa. Nah, modul-modulnya itu sudah bisa kita rekognisi subjek-subjek yang mereka pelajari di modul itu menjadi mata kuliah. Nah, ya, jadi mahasiswa semester 5 yang sekarang akan ke peminatan, ya akan ke peminatan kami Pak Tes. Jadi semester 5 itu sudah menjurus ke peminatan. Nanti bisa mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang menerima magang bersertifikat. Nah, itu nanti bisa koordinasi lapor ke prodi mana mata kuliah yang dapat direkognisi dari modul magang yang dia sediakan. Jadi tidak perlu mengambil mata kuliah itu lagi di prodi, tapi cukup melakukan magang. Nah, nanti tinggal nilai yang diberikan oleh mentor di perusahaan itu kita rekognisi menjadi nilai di prodi. Nah, itu sudah terlaksana. Iya, 20 SKS Pak Tes. Nah, kelemahannya kemarin banyak siswa rumah sakit
menerima magang bersertifikat untuk peminatan. Kita punya peminatan administrasi kesehatan dan di situ belajar manajemen rumah sakit. Tetapi yang ikut banyak mahasiswa yang masih semester-semester awal. Nah, tentu tidak memungkinkan. Jadi senior-seniornya di semester 5 mungkin kalah dapat informasi ya tentang instansi-instansi yang menyediakan magang bersertifikat. Nah, di S1 Gizi juga tidak juga memungkinkan untuk magang bersertifikat kalau memang itu disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan makanan. Iya. Nah, kemudian untuk riset penelitian Pak Teh, kita sudah Pak Teh ke Balitbangda Sumbar. Nah, ini dengan Kajur dan beberapa tim. Jadi Balitbangda Prof Sumbar itu kan punya roadmap penelitian Pak Tes. Jadi tahun ini mereka fokus kemana, tahun depan mereka fokus kemana. Nah itu mereka bersedia. Nanti beberapa beberapa peneliti di situ kita aja berkolaborasi dengan peneliti dari dosen FKM maupun mahasiswa FKM. Nah, adik-adik mahasiswa yang semester 5 nanti kalau ada pengumuman Balitbangda membuka peluang untuk topik-topik tertentu. Nah, ini nanti akan diumumkan ke dosen dan mahasiswa. Nah, ini contoh penerapan PKRIS atau penelitian untuk peminatan epidemiologi. Ini mata kuliah di semester 5 dan semester 6. Ini kuliah epidemiologi. Jadi yang semester 5 yang mau mengambil peminatan epidemiologi ini contoh, tidak menutup kemungkinan juga bila diterapkan untuk peminatan atau contohnya ini semester 5, ini mata kuliah yang diambil semester 6. Nah, seandainya nanti kita membuat riset bersama dengan Balitbangda tentang faktor risiko stroke misalnya, maka ada 10 kuliah yang dapat terkait dengan riset faktor risiko stroke misalnya. Sudah pasti dalam penelitian pasti ada belajar, pasti akan melakukan sampling, kemudian ada slot kuliah pilihan di situ, ada telah sistematis dan meta-analisis, ada penulisan ilmiah, kemudian epidemiologi sosial, apabila nanti faktor risiko terlempar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, lanjut. Oke. Tadi terputus ya, Pak. Oke, Pak Tes bisa dengar suara deh, Pak Tes? Bisa, walaupun terputus-putus tapi bisa. Tapi sekarang masih terputus, Pak Tes? Iya. Tidak, mantap. Ada bagian yang hilang. Oh, ada bagian yang hilang. Ya di jalan, Wah. Oke, nah ini contoh bagi mahasiswa peminatan epidemiologi, diizin ulang lagi. Jadi mata kuliah ini dihubungin ya, ada garis hubung, ini ada 10 mata kuliah yang bisa kita hasilkan menjadi riset, satu riset. Nah, jadi hasil akhirnya adalah publikasi dan skripsi. Ya, artinya meskipun mata kuliah ini munculnya di semester 6, kita lakukan MBKM di semester 5, itu bisa dimunculkan di semester 5. Tidak usah khawatir, nanti mata kuliah yang belum sempat diambil di semester 5 karena mengambil mata kuliah semester 6, nanti akan bisa dimunculkan lagi di semester 6. Yang penting risetnya jalan. Nah, ini adalah contoh apabila mahasiswa ingin mengajukan MBKM untuk studi atau proyek independen. Contoh nih, untuk mahasiswa peminatan AKK, melihat ada masalah misalkan untuk antrian yang lama di rumah sakit yang sangat mengganggu sekali untuk kenyamanan pasien atau untuk mutu dari rumah sakit itu sendiri, maka mahasiswa ingin membuat inovasi sistem informasi registrasi rawat jalan misalnya, apakah dalam bentuk aplikasi atau sistem informasi. Nah, itu mahasiswa AKK bisa beberapa mata kuliah yang bisa juga terkait dengan proyek ini. Nah, hasilnya nanti adalah inovasi. Nah, itu bisa dilakukan.
Ini contoh. Nah, ini bukan Kemanusiaan dan Membangun Desa yang tahun lalu. Izin Bu Sos, suara Ade terdengar Bu Sos? Terdengar, Ade, jelas. Oke. Terdengar. Oke, terima kasih Pak. Oke, ini yang dilakukan oleh mahasiswa FKM di tahun 2021. Ada 2 proposal PHP 2D yang lolos di tingkat dikti. Itu pembimbingnya ada Bu Hesti, ada Pak Dayat juga. Terima kasih Bu Hesti, Pak Dayat. Hanya saja ini hanya 2 ya, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih banyak lagi. Nah, PHP 2D yang pertama adalah pengembangan desa wisata Gunung Talang. Nah, bagaimana kami mengemasnya? Jadi, ini contoh untuk mahasiswa M yang peminatannya adalah promosi kesehatan. Nah, ini adalah mata MBKM membangun desa. Hilang suara Bu Ade. Mohon maaf, Bapak Ibu terlempar lagi. Pak Denas, suaranya jelas Pak Denas? Sudah Jelas kedengaran, aja Bu Ade. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Aduh, sinyalnya jelek sekali. Nah, ini yang sudah dilakukan tahun lalu. Jadi kami membuka sefleksibel mungkin mata kuliah yang muncul di setiap semester. Sehingga ini adalah mahasiswa mata kuliah yang diambil di semester 5 ketika mereka melakukan PHP 2D dan juga di semester 6, sehingga ada mata kuliah yang terpaksa dimunculkan di semester 7, tapi tidak masalah seandainya itu hanya 2 mata kuliah yang harus diambil lagi di semester 7 karena mereka melakukan MBKM di semester sebelumnya. Tetapi apabila 2 mata kuliah yang diambil ini karena waktunya sangat lowong ya, jadi apabila sempat melakukan proposal skripsi atau skripsi, maka mereka bisa menyelesaikan studi selama 7 semester. Skripsinya selesai karena KKN sudah include di situ, PBL sudah include di situ, dan magang sudah include di situ. Ini yang mereka lakukan. Alhamdulillah ini desa wisatanya bersama dengan prodi dari fakultas lain. Ada hukum kalau tidak salah. Nah, ini sudah diresmikan oleh Pak Audi ya, Pak Wagub. Nah, kemudian proyek kedua adalah pengembangan bank sampah Gunung Sari. Ini mata kuliahnya, ini yang dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu pembimbing. Ini, sudah diresmikan juga dan alhamdulillah sudah berjalan, Bu Hesti. Jadi, untuk yang membangun desa, proyek kemanusiaan dan penanggulangan bencana, ini intinya adalah MBKM yang project based ya. Artinya ada proyeknya dulu, kemudian baru prodi dapat mengidentifikasi mana mata kuliah yang mungkin dapat dilakukan metode pembelajarannya dengan project based learning oleh dosen pengampu. Nah, itu tinggal tugas prodi mengidentifikasi, hanya saja mahasiswa yang ingin mendaftar tentu ada proyeknya dulu. Nah, ini didampingi oleh dosen pembimbing, bersama dengan dosen pembimbing. Nah, untuk
karena tahun kemarin itu kita terpaksa beradaptasi cepat, Bapak Ibu pimpinan. Jadi sangat banyak kekurangan yang kita hadapi, tetapi mudah-mudahan dengan itu kita belajar untuk bisa lebih baik lagi. Jadi kami membuat alur sendiri Bapak Ibu di fakultas bahwa mahasiswa ini untuk yang di luar, artinya contoh untuk pertukaran pelajar, karena ada pembelajaran juga, ada mahasiswa yang langsung ke Universitas Jember misalnya, tetapi banyak mata kuliah yang tidak sesuai dengan kita. Nah, jadi prodi kesulitan, padahal mereka sudah mendaftar langsung ke Dikti misalnya. Nah, jadi kita buat mahasiswa yang ingin mendaftar ke universitas lain melapor dulu ke prodi, dan prodi akan mengidentifikasi mana mata kuliah yang bisa direkognisi, karena mereka sudah menghabiskan waktu 1 semester tapi hanya 2 mata kuliah yang bisa direkognisi, maka mereka harus ngambil lagi 7 atau berapa mata kuliah lainnya di semester yang lain, jadi terbuang waktu begitu saja. Jadi nanti prodi akan melapor ke UPT MBKM dan juga untuk diinputkan ke SIPENA, dan nanti secara paralel mahasiswa juga mendaftar ke UPT MBKM. Nanti untuk nilai hasil rekognisi dari prodi akan diinputkan oleh operator SIA ke portal. Selain nanti UPT MBKM juga akan mengeluarkan di SIPENA. Begitu juga dengan yang proyek kemanusiaan, yang membangun desa dan juga kebencanaan. Jadi intinya adik-adik mahasiswa identifikasi dulu, konsul dulu ke prodi, kalau ini yang kami ambil nanti apa mata kuliah yang dapat direkognisi, itu dulu. Kalau sudah clear oleh prodi, maka kita akan lancar seterusnya. Kemudian, nah ini jadi banyak manfaatnya selain benefit ya. Kemarin kami sudah ke ketua peminatan juga rapat di bidang 1 fakultas, apa yang dapat dilakukan bersama dosen, terutama dalam membuat pengabdian kepada masyarakat. Itu dapat membuat pengabdian kepada masyarakat yang mengikut sertakan mahasiswa untuk MBKM membangun desa atau proyek kemanusiaan di dalamnya. Nah, tentu benefit dari mahasiswa juga ada, alhamdulillah juga tadi Pak Tes dan Pak WR1 ada insentif juga bagi mahasiswa selama 4 bulan ya, itu 500.000 per bulan. Mudah-mudahan ini dapat diambil banyak peluang ini oleh mahasiswa FKM. Nah, ini selanjutnya kita kemarin sudah menerima dari LPPM bahwa ada pengabdian 11 kampung tematik di Kota Padang. Nah, khusus untuk FKM itu ada di Kelurahan Mata Air. Nah, kami sudah kontak dengan beberapa ketua peminatan, dalam ini ada ketua bidang ilmu, ada peminatan kesehatan lingkungan dan kesehatan reproduksi. Jadi, di Kelurahan Mata Air akan ada masing-masing peminatan K3KL dan kesehatan reproduksi. Nah, ini ada 2 kegiatan. Jadi masing-masing kegiatan berarti ada 4 ya total kegiatan yang sudah diidentifikasi. Jadi masing-masing itu mudah-mudahan bisa membawa minimal 10 mahasiswa di semester 5 nanti. Jadi khusus untuk ini Pak Tes Bu Sos di FKM, karena KKN ini sudah yang mendaftar reguler sekarang KKN itu adalah semester 7. Mereka sudah mengambil seluruh mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6. Jadi kami izinkan kami juga membuka peluang ini untuk mahasiswa yang semester 5 dan 6 nanti. Jadi ketika mereka semester 5, mereka melakukan MBKM di 11 kampung tematik, nanti mohon dapat direkognisi nilai KKN-nya. Karena kalau mahasiswa semester 5 artinya mereka kan belum mendaftar KKN di sekarang ini. Yang mendaftar KKN sekarang ini kita ikutkan lagi MBKM, mereka sudah mengambil seluruh mata kuliah gitu. Jadi bahkan yang ikut PHP 2D kemarin sudah
sudah melakukan, artinya mereka sudah menabung KKN di tahun lalu. Nah, jadi yang mungkin akan menambah mahasiswa untuk KKN selain yang mendaftar di semester 7 sekarang, itu yang pengabdian MBKM di 11 kampung tematik. Ini kami sudah minta, alhamdulillah kalau untuk kesehatan reproduksi project pengabdian untuk lansia di air dan juga remaja di mata air, kelurahan mata air, kemudian dari peminatan K3KL dalam hal ini adalah kesehatan lingkungan. Itu topiknya adalah pendampingan pelaku usaha pangan dalam peningkatan hygiene sanitasi di objek wisata Mato Aya. Dan ditambah lagi satu kegiatan lain. Mudah-mudahan nih paling kurang ada 40, 30 atau 40 siswa yang akan mendaftar itu minimal ya, Bu Sos, mudah-mudahan doakan lancar. Nah, untuk Prodi Gizi ini ada program matching fund dosen, ada Bu Helmizar yang juga lolos proposal matching fundnya tahun ini, dan ada Pak Denas di sini yang kita FKM menjadi salah satu konsultan bagi Dinas Kesehatan dalam percepatan penanggulangan stunting. Nah, ini bisa menjadi proyek juga untuk mahasiswa nantinya. Nah, tugas kami ke depan nanti ada perbaikan tentang prosedur-prosedur terkait dengan rekognisi nilai yang supaya lebih mudah dan kemudian lebih fleksibel, munculnya mata kuliah, artinya struktur kurikulum jadi lebih fleksibel, kemudian sosialisasi kami ke operator SIA supaya mengerti tentang rekognisi mata kuliah MBKM supaya nanti diinputkan ke portal. Tadi nggak bisa, Pak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon masukan dari Bu Sos, dari Pak Wersatu, dari Pak Tes, Pak Khairil Anwar juga ada di sini. Atau kalau ada masukan dari Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dengan Pak Tesri ya. Pak Tesri benar gabung ya? Pak Tes. Pak Tes di jalan, Pak. Oh, udah ini Iya, kan Bu di jalan Sos, tadi Bu ya. Sos ada juga di sini. Silakan Pak Denas. Bu Sos, selamat siang Bu Sos. Bu Sos. Selamat siang, Pak Denas. Aduh, suara Bu Sos ini udah lama nak kedengaran. Waktu di hotel dulu aja kedengaran kayaknya. Udah lama nak ketemu ya. Denas ini Bu ada Sos. aja. Iya. Salah ya. Iya. Saya mau tanya gini loh Bu Sos. Ini kan KKN, mahasiswa yang KKN kan sudah mendaftar ya, udah tahu apanya masing-masing. Jadi Pak Tesri tadi seakan-akan menyampaikan, saya tangkap tadi bisa dialihkan ke MBKM gitu. Nah, jadi kami melihat MBKM stunting itu pada pembangunan kemanusiaan gitu. Apakah masih mungkin dengan waktu yang pendek ini Bu Tes, Bu Sos? Sangat mungkin Pak Denas, sangat mungkin. Kita akan fasilitasi pendaftarannya. Jadi kalau begitu tentu harus diapakan dengan Pak ini dulu ya. Pertama tentu dengan sosialisasi lagi dengan mahasiswanya. Kemudian tentu disampaikan Pak Uyung ya. Gimana prosesnya Bu? kita sudah sosialisasi sebetulnya Pak, waktu kegiatan pembekalan KKN, kita ikut juga di situ. Jadi mahasiswa sudah kita informasikan ke Pak Denas. Iya. Jadi sekarang sebetulnya kalau mahasiswa ini tertarik atau program MBKM sudah dirancang oleh oleh FKM, maka kita bisa menyediakan ruang, misalnya MBKM di FKM itu di posisi 11 kampung tematik. Nah, itu sudah ada tuh ruang pendaftaran sudah kita sediakan ke Pak Denas. Tetapi misalnya Pak Denas punya kreasi sendiri, ada lokasi-lokasi lain yang tidak masuk di dalam daftar kita saat ini, Pak Denas maunya mahasiswanya di situ. Atau mahasiswa dan Pak Denas sudah sepakat nih, sudah ada kerjasama di situ untuk stunting ya. Tapi begini, Bu Sos, ya. Sekarang itu yang sudah dijalin kerjasama dengan UPT KKN, kita itu untuk matching fund itu kan mengcover 9 kabupaten lokus stunting namanya.
Ya. Nah, di satu kabupaten itu diambil 10 nagari. Nah, sehingga totalnya itu ada 90 nagari. Ya. Nah, tentu persoalannya ini kan mahasiswa itu kan bukan hanya mahasiswa kita UNAN ya, karena dengan forum rektor ini ada mahasiswa yang lain. Ya. Nah, tapi karena memang fokusnya sudah jelas itu adalah pembangunan kemanusiaan terkait dengan stunting gitu kan. Kemarin itu waktu pembekalan dengan mahasiswa dan juga mahasiswa sudah bertanya dengan kami, kita memang menyampaikan kemarin baru hanya sebatas KKN gitu kan. Nah, jadi kalau memang ada nilai tambah dia pindah ke MBKM, kan waktunya kan masih tetap yang selama 40 hari itu bisa dihargai begitu. Jadi bisa ya? Oh, enggak, Mas, waktunya di dalam rank 6 bulan itu, Pak. Jadi 4 bulan di lapangan, 1 bulan awal persiapan, 1 bulan untuk pelaporan, Pak, di akhir. Oh, Justru begitu, lebih lebar mungkin itu. lagi, Pak Denas. Jadi tidak Ya, ada yang itu terlambat. Ya. Tidak ada terlambat. Nah, ini Pak Denas bisa Iya, rancang. Boleh Ada Pak nimbrung. Ya, WR, Prof, mungkin itu Pak kendala WR ya. menjelaskan nih, Pak. Silakan, Prof. Assalamualaikum Pak Denas, Silakan. ya Pak Denas. Iya, mari, Ya, Prof. sebenarnya sekarang banyak merit nih, kawin-kawin ya. Iya. Mana yang marching band itu sangat dianjurkan mahasiswanya ikut dalam MBKM kan itu. Contoh kemarin di Pateta. Nah, itu bisa juga kita akui. Termasuk juga di teknik kemarin ada 2 ya, khusus ada yang selam proses juga. Misalnya Ekonomi dia ada juga 2, Pak. membangun industri minyak siri. Ya, Itu ada sering. 40 mahasiswa yang dibawa itu kan dalam marching fund-nya. Jadi mahasiswa yang 40 ini itu kita kita rangkul di dalam MBKM. Maka nanti yang dapat marching fund itu memberikan judul ke UPT MBKM. Nah, cuma tadi yang mendaftar ke KKN kan hanya 40 hari. Nah, bisa juga, tapi nanti kan ganti-gantian mahasiswanya. 40 hari ini, berikutnya 40 hari ini lagi kan gitu. Nah, di dalam mereka belajar yang dari awal tidak KKN, jadi masuk ke dalam grupnya marching fund Pak Denas. Nah, masuk itu dalam paket 20 SKS. KKN-nya sudah 4 SKS. Tugas atau apa yang akan dikerjakan dalam proyek tersebut, apakah kegiatan, apakah kegiatan, nggak salah itu 6 SKS, ya ada 10. Nanti dilengkapi dengan pilihan-pilihan yang ada. Termasuk juga kalau kaku kurikulumnya yang wajib, nggak apa-apa juga, asal objek kajiannya itu masyarakat kan. Itu jadi tidak kaku. Jadi masalah beralih itu tidak, kita sudah buka ruang sebenarnya di rencana atau RPS mahasiswa yang sudah mengisi untuk semester baru, kemudian sebulan jalan kuliah atau 2 bulan jalan kuliah, kemudian dia dapat magang ke industri, dan kita selama ini sudah membuka ruang untuk beralih, kita fasilitasi. Jadi tidak sudah daftar kemudian tidak bisa lepas lagi, tidak seperti itu. Itu Pak. Jadi kita terpaksa dari segi administrasi kita juga harus fleksibel dalam ini, karena tidak beriringan. Marching fund belum tahu didanai, tahu semester sudah jalan, mahasiswa sudah mengisi beban. Tetapi nanti goal kan, akhirnya kan tidak dapat mahasiswa kita. Iya. Kan di dalam administrasi akademik di situ Pak. Ya itu sudah 2 semester kita jalankan. Yang dapat kredit earning ke perguruan tinggi lain, yang dapat proyek independen, yang dapat magang sertifikat kita ini. Apalagi KKN cuma 4 SKS kan itu. Saya kemarin juga bertemu dengan UKM mahasiswa, dan ternyata mereka kreatif, bagian dari proyek kemanusiaan juga khusus. Bagian juga dari membangun desa, bagian juga dari mengajar satuan kebencanaan. Maka kemarin kita rangkul, UKM pun silakan, nanti akan kita godok nih. Coba kebetulan Pak Kanda kan belum dilantik. Kami diam aja kemarin, sembunyi di sudut belakang, numpang di UPTMBKM. Itu luar biasa juga dari situ. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh aktivitas mahasiswa
cocok dengan Merdeka Belajar, kita akui di dalam apa namanya kurikulum, ekstra kurikulum itu ke dalam kurikulum kita. Silakan Pak Denas, saya kira ini menarik. Ya tentu model Pak Uyung sudah datang juga kemarin. Ada pengabdian pada masyarakat yang bulanan, dia melibatkan mahasiswa. Nah, mahasiswanya minta diakui Merdeka Belajar khusus. Nah, ini sudah berbondong-bondong ini semua. Ya, nah, jadi kita sudah, alhamdulillah iklimnya sudah masuk nampaknya sekarang. Jadi tentu seperti yang disampaikan dalam awal tadi ya, tentu yang judul itu kita tertibkan administrasinya tercatat di UPT MBKM. Itu Pak. Jadi kalau Pak Denas nanti ada bantuan transport ke mahasiswa, kita bisa tambah support lagi tuh untuk belanja mahasiswa di lapangan misalnya. Itu Pak Denas. Ya. Terima kasih Prof. Jadi mungkin untuk ini kami bahas lagi dulu dengan jurusan Prof ya, gimana keterkaitan dengan mata kuliah. Ya. Lalu satu lagi yang sudah berjalan nih Prof, itu dengan jurusan itu melibatkan hima. Jadi kami ada melibatkan hima dan ada sebanyak 3 kelompok mahasiswa hima. Jadi ada di Sijunjung ada 10 mahasiswanya, di Limau Kota 10, di Padang Pariaman 10. Nah, itu dulu mereka menyiapkan proposal dengan 30 mahasiswa itu. Nah, itu alhamdulillah yang 3 kelompok hima itu sedikit dia dapat dana dari dana BKKBN. Karena kita ada kerjasama dengan BKKBN gitu ya. Tapi dananya nggak banyak, hanya sekadar bantuan transport gitu. Nah, tapi kami memang belum melaporkan ini bagaimana kegiatan hima itu hendaknya bisa diakui dia ada penilaian dimasukkan ke MBKM itu apa, karena mahasiswa ini ada baru yang berada di semester 3 atau semester 4 gitu. Ya. Tapi kami berharap mereka itu nanti bergilir gitu. Bergilir dia masuk ke lokasi itu gitu. Nah, jadi mungkin baik kami bahas kembali dengan jurusan barangkali bagaimana melingkannya dengan MBKM gitu, Prof. Ya, saya kira ini kembali juga ke fakultas dan prodi ya. Apakah rancangan masuk dalam rancang kurikulum kan? Kalau memang capaian pembelajaran mata kuliah itu terpenuhi, kita kan bisa menyalurkan itu, Pak. Ya, kalau tadi perkara dana, ada bantuan di BKKBN sedikit, tentu di UNAN asal tidak dapat funding, kita bisa saja. Judulnya di sana apa, di kita apa, gitu ya. Ini jangan sama. Setelah kita support, Pak Denas. Saya kira kita mengharap muncul yang seperti itu. Saya kira yang Kesmas yang sangat berhubungan dengan dengan masyarakat pastilah banyak itu, Pak. Karena apalagi kesehatan kan. Dan saya ulas juga sedikit tadi Bu Ade, untuk gizi itu kan magang kan. Ya, magang. Saya kira kemarin saya buka juga diskusi dengan Genta. Ini karena hobinya saja dia bikin koran kampus kan gitu. Nah, kemudian saya tanya pelatihan yang dapat segala macam. Ya, dari senior sedikit, nanti ada partisipasi gitu. Oke. Nah, kemudian mestinya wartawan tuh profesional nggak punya sertifikat. Iya, Pak. Oke, kita dukung magang. Nah, itu kemarin. Nah, jadi kalau ada dari Ilmu Gizi yang merencanakan magang mahasiswanya, mungkin melapor aja. Tentu kita menyadari juga bahwa di tempat magang itu kan tidak semuanya CSR-nya kuat. Tidak menyediakan dana kan. Nah, tapi mungkin fasilitas dia sediakan. Insya Allah kita support juga, Pak. Kita support ya untuk itu. Jadi ini saran dari pusat juga, jangan diandalkan dana pusat. Nah, perusahaan hanya mampu beberapa orang kan. Nah, yang lain bagaimana gitu. Jadi institusi untuk hal-hal seperti itu harus mensupport gitu, Pak Denas. Terakhir nih dari saya, kebetulan Bu Ade tadi menyampaikan ada rekognisi, ada bikin SOP, itu masih ada kan bantuan dari itu Bu Ade, dari UPT MBKM yang 4 paket itu, kurikulum fleksibel,
untuk melakukan penjajakan kerjasama ada bantuannya. Kemudian untuk membuat pedoman-pedoman untuk rekognisi itu ada bantuannya dari PTMBKM. Ada uangnya. Jadi ini bentuk dukungan UNAN juga terhadap kelancaran itu. Karena yang merekognisi itu kan prodi, bukan UPTMBKM. Silakan dimanfaatkan dana itu, Bu Satu. Siap, Pak. Oke, silakan mahasiswa kalau ada yang bertanya. Ini yang semester 7 ya, ada? Ada Prof. Hakam juga. Assalamualaikum, Prof. Oke, silakan. Bu Sos, ada masukan Bu Sos? Ya, kalau Bu Sos gini aja, Bu Ade dan Bapak Ibu ya. Kalau kita punya pengabdian itu kalau kayaknya Bu Ade tuh banyak ya, Pak Ade dan tim. Ibu Adila tuh juga sering tuh ada pengabdian. Pak Denas apalagi tiap tahun. Itu dirancang saja dalam program MBKM. Kemudian diatur, distribusikan kira-kira kebutuhan mahasiswanya berapa. Kemudian di ini juga diplot juga lokasinya kira-kira di mana. Nah, itu nanti akan dilaporkan, silakan dilaporkan ke MBKM. Kita akan sediakan ruang untuk mahasiswa mendaftar di situ. Jadi bisa juga pesanan Kesmas gitu loh Bu Ade ya. Pesanan Kesmas membooking lokasi ini ya. Jadi kita buka nanti. Jadi fakultas lain atau jurusan lain enggak bisa mengambil karena sudah paketnya Kesmas gitu ya. Nah, itu akan memudahkan kita sebetulnya untuk beralih ke MBKM. Oke. Iya. Oke, ada Bu Yesi Markolinta, ada Bu Trispa Augia di sini yang ditugaskan ya Bu Sos, ada paksa buat buat MBKM. Ya, Bu Bu Tis, ada Bu Yesi. Tis. Bu Yesi. Baik, Assalamualaikum Bu Ade ya. Ya, Waalaikumsalam Bu Yesi. Bapak yang terhormat, yang saya hormati Bapak WR1, kemudian juga Ibu Sosmiati dari MBKM. Izin session Bu Ade. Ya, silakan Bu Yesi. Ini mohon maaf ini Bu Ade dari HP sebentar. Ini rancangan tahun ini Bu Yesi. Kenapa? Gimana Bu Sos? Rancangan untuk tahun ini ya MBKM-nya Iya. ya. Iya. Kebetulan kemarin sudah diarahkan juga oleh oleh Bu Ade. Mohon izin pindah lokasi sebentar. Kebetulan lagi di dokter gigi Bu Sos. Iya. Kalian. Untuk mengganggu pasien yang lain. Saya pindah ke musola dulu Bu. Iya, di sini aja. Mojok dikit. Oke. Baik, Ibu, ini saya belum pernah share screen dari HP, jadi agak kebingungan gitu jadinya ini. Oh, bisa bantu ke Bu Ade aja, kirim filenya. Iya, WA aja, ya. WA aja Bu Yesi. Oke, baik Bu Ade, baik. Terima kasih. Mohon maaf. Atau mungkin bisa dari Bu ini dulu, Bu Titis dulu mungkin Bu Ade. WA aja ke Ade Bu Yesi. Oke.
Oke, Bapak Ibu yang lain, Bu Tis, sambil menunggu Bu Yesi ya. Udah, Bu Ade. Sudah. Hmm. Oke. Nah, ini kebetulan nih Bu Sos adipaksa Bu Yesi rancang pengabdian melibatkan mahasiswa FKM dengan 2 kegiatan, satu di kesehatan reproduksi remaja dan satu di kesehatan reproduksi lansia. Nah, ini sudah dibuat oleh beliau. Ya harus gitu ya, Bu Ade ya. Ya. Oke. Ada todong Bu Sos. Ada 2 orang, ada todong, Bu Yesi dan Bu Tis. Oke, silakan Bu Yesi. Terima kasih. Baik, izin Bapak Wersa Autu, Ibu Sos dan juga Ibu Dekan 1. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, ini terkait dengan informasi yang juga barusan saya terima kemarin ya dari Ibu Wakil Dekan 1. Jadi mungkin mohon maaf jika mungkin terkesan agak mungkin kurang ini ya dari persiapannya atau nanti judul-judulnya terkait dengan mata kuliah yang direkordisinya gitu ya. Mungkin masih nanti ada kekurangan atau nanti mohon juga saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua. Baik, terkait dengan pengabdian masyarakat ya yang dari bidang ilmu kesehatan reproduksi sendiri Bapak Ibu ya dari mahasiswa ya. Ini sih seperti sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Dekan 1 bahwasanya itu lebih difokuskan dari bidang ilmu untuk kesehatan reproduksi ini terkait dengan kesehatan remaja ya dan juga kesehatan lansia. Kemudian, adapun judul ya terkait dengan pengabdian masyarakat yang akan dibuat dari kedua fokus tersebut, yang pertama-tama adalah yang itu terkait dengan kesehatan reproduksi remaja itu bentuknya ada judulnya Gerakan Remaja Peduli Kesehatan Reproduksi atau ini disingkat dengan geprek ya, bukan ayam geprek ya Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian adapun nanti bentuk kegiatannya itu berupa nanti ada tentang bagaimana perilakunya terkait dengan praktik dari personal hygiene ya atau personal hygiene ini di dalamnya juga bisa ada menstrual hygiene management ya atau manajemen kebersihan menstruasi di dalamnya itu. Kemudian ada juga sadari ya, sadari ini periksa payudara sendiri ya, seperti itu, di mana merupakan salah satu preventif ya, dari pencegahan dari cancer ini ya breast cancer. Kemudian juga ada pencegahan perilaku seksual ya berisiko ya, ini yang memang kalau kita lihat memang masih banyak sekali terjadi ya sekarang, yang mana kalau kita lihat masih ada kasus kehamilan tidak diinginkan yang akhirnya berakhir dengan aborsi dan lain-lainnya, unsafe abortion. Nah, kemudian yang untuk judul pengamas dari Kespor Lansia sendiri itu ada judulnya itu kita ambil tentang program integrasi lansia dan reproduksi ya, atau disingkat dengan pilar ya. Nah, adapun bentuk kegiatannya itu berupa pemeriksaan kesehatan dasar lansia ya dengan melakukan kerjasama dengan puskesmas ya. Nah, kemudian ada di dalamnya juga ada pemeriksaan sadari juga ya, pemeriksaan payudara sendiri, kemudian ada admit dari KB ya. Kemudian juga ada penggunaan dari KB atau kontrasepsi dan juga ada berupa edukasi masa menopause. Nah, ini kadang-kadang lansia masih memang perlu juga diberikan edukasi juga terkait dengan permasalahan seksualitas juga pada dari lansia. Next, Bu Ade. Nah, untuk mata kuliah peminatan yang terkoneksinya ini sementara yang kami coba dadakan kemarin diskusi dengan beberapa orang dari di bidang ilmu kesehatan reproduksi ya, terkait untuk proyek dari Kespor Remaja, beberapa mata kuliah yang sudah kami ramu, ini juga nanti mungkin sifatnya nanti kalau mungkin ada masukan dan saran juga bisa nanti dirubah di kemudian ya. Kemudian ini ada mata kuliah Kespor Remaja, ini mohon maaf ada 2 kali tertulis kesehatan reproduksi remaja ya, ada isu-isu terkini bidang kesehatan reproduksi, kemudian ada psikologi kesehatan reproduksi,
ada gizi kesehatan reproduksi, ada mata kuliah epidemiologi kesehatan reproduksi, dan kemudian ada seksualitas, gender, dan KDRT, dan yang terakhir ada penulisan ilmiah. Jadi semuanya ada 7 sebenarnya, itu ada yang kelebihan salah satu tulis. Kemudian untuk mata kuliah pembinaan data terkoneksi pada pengabdian masyarakat keseluruhan lansia ya berupa project based learning sama dengan di kesehatan reproduksi remaja, itu ada kesehatan reproduksi lansia ya. Kemudian ada mata kuliah isu-isu terkini bidang kesehatan reproduksi, mata kuliah psikologi kesehatan reproduksi, gizi kesehatan reproduksi, infeksi infeksi ini saluran reproduksi ya ISR, kemudian ada seksualitas, gender, dan KDRT, dan juga yang terakhir adalah penulisan ilmiah. Nah, itu saja rasanya mungkin nah iya cukup itu Bu Sos. Nah, itu kira-kira pemaparan dari bidang ilmu kesehatan reproduksi. Terima kasih Bu Ade dan juga Bapak R1. Mantap, terima kasih Bu Yesi. Ya. Kemarin ada todong nih Bu Sos buat Mohon maaf pengajian. nih, banyak kekurangan sana sininya mungkin ya Bu. Nanti kita sudah sangat oke nih Bu Yesi. Jadi Bapak jadi apa namanya Adik-adik mahasiswa yang nanti di semester 5 akan lulusnya di peminatan kesehatan reproduksi. Jadi di sini ada contoh geprek ya. Nanti akan ada pengabdian gerakan remaja peduli kesehatan reproduksi karena di 11 kampung tematik di Matoaya itu akan dikembangkan daerah wisata. Jadi tentu saja perilaku seksual berisiko, personal hygiene itu sangat penting untuk dibangun masyarakatnya terutama remaja. Nah, di sini FKM membuat satu kegiatan remaja peduli kesehatan reproduksi geprek. Nah, dari kegiatan ini mahasiswa yang ikut dalam membangun masyarakat di sana tentang personal hygiene, perilaku seksual, nanti sekalian akan menyelesaikan mata kuliah ini. Ada 7 mata kuliah, ada 14 SKS ditambah 4 mata kuliah pilihan ditambah 4 KKN. Nanti tidak perlu mengambil KKN lagi di semester 7. Nah, ini sudah menyelesaikan capaian-capaian pembelajaran mata kuliah ini. Nanti nilainya akan keluar dan juga nilai KKN-nya juga sudah tertabung dan juga sudah menyelesaikan mata kuliah pilihan. Nanti dapat juga insentif 500.000 per bulan, insya Allah, selama 4 bulan. Nah, itu artinya mudah-mudahan pengalaman belajar adik-adik mahasiswa itu akan jauh lebih paham. Ini Bu Tuti ada di sini yang sudah tahun lalu mata kuliahnya terpilih menjadi mata kuliah yang direkognisi di proyek HP2D. Jadi memang mahasiswa yang kuliah dapat teori dan langsung mengaplikasikan tugasnya dan ujiannya ke proyeknya, maka itu jadi lebih aktif dan jadi lebih antusias untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, itu yang dapat kami sampaikan, Pak WR1, Bu Sos, Pak Tes, Pak Khairin Anwar, Pak Hakam. Ada tambahan lagi, sekali. Bapak Ibu? Butis ada, Butis. Jadi mudah-mudahan nanti kami bisa ajukan sekian mahasiswa gitu Bu Sos. Ini tinggal Butis menarik juga nih Bu Sos karena ayo silakan Butis. Karena kita di Kecamatan Matoaya tuh Nitis lagi nyetir ya, tapi sudah diajukan kan Matoaya tuh daerah wisata, jadi sudah pasti masyarakat di daerah wisata tuh banyak pelaku usaha pangan, pelaku usaha makanan untuk menambah ekonomi. Jadi nanti kami pengabdiannya mendampingi pelaku usaha makanan atau pangan tersebut dalam meningkatkan hygiene sanitasi di objek wisata Matoaya. Itu salah satunya. Mantap Bu Ade. Akan ada lagi, jadi kemarin itu kita sudah rapat di ketua peminatan, nanti artinya kita fleksibel, seandainya pada lokasi ini tidak memungkinkan untuk peminatan AKK, misalnya tidak masalah, nanti di proyek mana lagi AKK akan apakah di rumah sakit, apakah di studi independen, atau yang lain. Jadi fleksibel seperti itu yang tugas kami selanjutnya Bu Sos di bidang 1 di fakultas. Gitu.
Itu daur ulang sampah yang di Kuranji kemarin bisa dibawa ke situ tuh Bu Ade tentang ekoenzim ya. Iya, Bisa iya juga yang tadi karena itu lo nilai daerah wisata ya. meningkatkan daur ulang sampah, tuh termasuk SDGs juga, Ya, betul. sustainability, lingkungan hidup, mencegah apa Nah, itu iklim dan segala macam. proyek kemanusiaan tuh Bu Ade. Ya Jadi, betul. Jadi kalau kalau dapat yang kemarin kita dapat hibah dari Bakri kemarin Bu Sos, jadi ada ya, ya. SDGs di situ tuh kesehatan lingkungan, proklim, pro iklim tuh ada tuh dari FKM. Mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan FKM mengisi semua ruang lah Bu Ade ya. Ini sudah Insya ada Allah. kerjasama. Ini Nah, mudah-mudahan diharapkan sekali. mahasiswanya jadi ini ya. Ada Nura enggak ya yang tahun lalu ikut, atau Pak Dayat, Bu Hesti, Bapak Ibu yang lain, Bu Dila, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Pak Kamal tadi, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Bapak Ibu dosen, Kajur, Sekjur, Kaprodi. Ya, mungkin Ini mungkin tambahan informasi Bu Ade, kalau kita masuk MBKM, apa bedanya dengan KKN? Ini ada Pak Dinas juga. Kalau di MBKM itu, satu orang mahasiswa saja yang kita bimbing itu masih bisa jalan Pak Dinas, Bapak Ibu yang lain ya. Nah, kita usahakan sebetulnya maksimalnya 6 mahasiswa. Karena di dalam ini remonnya itu ada aturan pembimbingan 6 mahasiswa ada kelipatannya. Jadi satu mahasiswa itu 1,1 poinnya Mbak Ade. Nah, jadi artinya kita baiknya melakukan distribusi juga terhadap pembimbingan ini. Jadi lebih besar daripada KKN ya Pak Dinas. KKN satu paket. Ya, 20 berarti Bu orang. Sos Ya. berarti digeprek tadi contoh ya, gerakan reproduksi remaja. Itu satu kegiatan mungkin satu proyek satu topik bisa 3 kegiatan ya. Iya. Dengan 3 Bisa dilakukan bimbingan, 3. 3 pembimbing. Tapi yang penting itu adalah konsepnya satu mahasiswa menyelesaikan satu permasalahan. Memberikan solusi terhadap satu permasalahan. Itu kuncinya di situ. Nah, jadi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu beda-beda dia. Punya laporan yang berbeda gitu, Mbak Di. Bisa di satu area, tapi dia punya masalah spesifik yang akan dia selesaikan. Betul. Jadi Pak Kota Padang diisi enggak masalah. Diisi di Kota Padang, nggak harus ke kampung tematik, Bu Ade, silahkan saja. Iya, Bu Ade lihat. Kebetulan ada anggaran dari PPM di kampung tematik. Ya, kita buka kesempatan. Pak Denas itu berapa Pak Denas tadi nagarinya Pak Denas? Banyak Pak Denas nih banyak nih Bu. Satu sumbar. Bisa ikut semua dosen-dosen FKM nih. Jadi bergabunglah dengan Pak Denas. Pak Denas laporkan ke kami nanti. Kami buka ruangnya. Ajak mahasiswa untuk seperti tadi ya, seperti Bu Yesi itu sudah template ini, mata kuliah sudah disediakan. Jadi mahasiswa tinggal bergabung saja, programnya sudah jelas dan ada dana dari WR1. Ya kan? Nah, apalagi ya kan? Nggak ada lagi yang kurang. Semangatnya aja tinggal lagi Pak Denas dan kawan-kawan. Ya. Oke. Baik, adik-adik mahasiswa, jadi tinggal tunggu informasi ya. Silakan mencari atau silakan kalau dapat informasi boleh berkonsultasi ke prodi kalau ikut kegiatan ini apa mata kuliah yang nanti dapat direkognisi. Karena kalau banyak mata kuliah peminatan, meskipun dia mata kuliah wajib, tapi dia banyak yang aplikasinya ke masyarakat juga, atau ke instansi, seperti di AKK, di rumah sakit, atau di puskesmas. Boleh Bu Ade. Bu Ade, tadi sudah ada enggak Pak Hendra memberikan ini? Bu Sosti tadi kan ini ada belum, agak Pak Hendra belum ya. Pak Hendra. Kita minta bantuan Pak Hendra saja menjelaskan bagaimana cara mendaftar gitu. Boleh ya Bu Ade ya? Ya, boleh. Pak Yumi Hendra, silakan Pak Yumi Hendra. Ya Bu. Silakan Pak Hendra dikasih kesempatan seluas-luasnya untuk menjelaskan
pendaftaran ke MBKM. Silakan Adinda. Ini yang pendaftaran ke UPT-nya ya Bu ya? Ya, ini pendaftaran ke UPT MBKM. Ya, Oke. silakan Hendra. Tuh ya, Bu. Buka linknya. Mungkin izin share screen Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Hendra. Saja yang pertama itu kita saya tunjukkan link website dari UPT MBKM. Nah, linknya itu ada di merdeka.academic.unan.ac.id. Nah, di sini akan terlihat beberapa menu yang ada di program di website UPT MBKM, dari profil, lalu ada rekognisi mata kuliah apa saja yang ada di program tersebut, lalu peraturan dan panduan tentang Merdeka Belajar ini sesuai dengan program MBKM, ada penanggulangan bencana, membangun desa, proyek kemanusiaan, dan asistensi mengajar. Nah, silakan diunduh di laman website UPT MBKM untuk peraturan dan panduannya. Nah, untuk yang pendaftaran tersedia di menu pendaftaran. Nah, di sini ada menunya program MBKM terintegrasi KKN. Nah, silakan teman-teman mahasiswa sekalian mengklik di submenu ini. Nah, setelah kita klik, akan terlihat daftar kegiatan, tabel kegiatan yang di sini program MBKM-nya asistensi mengajar, ada tempatnya dan judul kegiatannya. Nah, kalau di Kota Padang bisa kita searching di kotak pencarian ini. Kita tulis Kota Padang. Nah, di sini akan keluar semua yang berhubungan dengan Kota Padang, atau mau spesifik lagi kota lain. Nah, di sini akan keluar semua kelurahan yang ada di kelurahan mata air. Nah, silakan teman-teman mahasiswa menentukan pilihan tempat dan program MBKM-nya. Nah, setelah ditentukan, baru kita akan mendaftar ke MBKM. Nah, silakan klik tombol daftar di sini. Akan keluar form yang akan diisi untuk pendaftarannya. Di sini ada nama mahasiswa, NIM, fakultas, program studi, dan pilihan MBKM-nya. Nah, di sini ada yang 4 tadi. Ada asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, membangun desa, dan penanggulangan bencana. Nah, kita pilih misalnya membangun desa. Nah, di sini akan keluar program-program dan tempat-tempat yang tersedia pada program MBKM membangun desa. Nah, silakan pilih sesuai pilihannya. Nah, setelah itu kita isi semuanya. Dan dosen PA-nya, nama dosen PA-nya, dan lalu kita kirim. Setelah terkirim nanti akan diberikan link untuk persetujuan dari dosen PA. Nah, silakan itu diberikan kepada dosen PA untuk persetujuan mengikuti program MBKM-nya. Nah, untuk pendaftaran mungkin sekian dulu, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Terima kasih Pak Hendra. Nanti silakan japri Pak Hendra kalau ada yang ingin mendaftar atau ragu ya Bu Ade ya. Pak Hendra mohon bantuannya daftar. Nah, di share ini. Daftar apanya? Oh, nomor HP Pak Hendra untuk ditanya-tanya mahasiswa nanti ya. Mohon di room chat. Pak Hendra ke rektorat. Kadang Pak Hendra ini susah juga mencarinya. Ah, itu sudah benar ada ya, badan Pak Hendra lah kadang
Oke. Iya. Adik-adik mahasiswa mungkin sekalian sedang di jalan Ibu pulang kampung mungkin nih. Iya ya. Karena selesai. Kita banyak nih 107 isi Zoom kita nih pesertanya. Ada mendengar ya meskipun susah untuk merespon. Baik, Pak WR1 ada lagi yang perlu disampaikan Pak, arahan Pak? Kira luar biasa di FKM, udah lengkap. Ya mungkin soal koordinasi aja lagi kan, antara FKM dengan UPT MBKM. Ya, siap. Luar biasa ini kan. Bu Ade lah. Ada lagi Bu Sas ke Pak, boleh kita tutup Ya baik, acara hari ini. mengingatkan aja kepada adik-adik mahasiswa dan tim dosen bahwa MBKM itu terbuka lebar kesempatan bagi kita semua untuk mengaplikasikan ilmu. Kita sudah punya tawaran program, tetapi tidak menutup kemungkinan juga menerima program yang sudah direncanakan sendiri, lokasi sendiri, dengan jumlah mahasiswa sendiri. Silakan didaftarkan ke MBKM. Cukup, Ade? Ya, terima kasih Bu Sos. Dan dari fakultas sendiri tentu akan berbenah juga dan meningkatkan sosialisasi dan juga komunikasi, koordinasi dengan UPT, MBKM, dan KKN terutama. Dan juga fleksibilitas kurikulum supaya tidak terlalu kaku. Baik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga Pak WR1, Kepala UPT MBKM Pak Tes tadi, dan Bapak Ibu tim dari UPT MBKM. Terima kasih atas masukannya. Dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Kajur, Seksjur, Kaprodi ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sos. Sama-sama Pak Denas, Terima ya kasih pendaftarannya. Pak Indra. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih Pak Bapak Denas. Ibu. Sama-sama Pak. Prof.